Teman-teman, saya ada kesempatan lagi nih nge-review iPhone. Yang kemarin kan saya sudah nge-review iPhone 12 Pro Max 256. Sekarang dari ASP Gadget saya berkesempatan untuk nge-review iPhone 12 doang. 12 tok. 12 titik. Ini warnanya putih katanya. Kita lihat ya. Unbox dulu. Ini kartu garansinya, teman-teman. Ini namanya putih melati. Bukan putih apa sih namanya? Pak, putih apa Pak namanya, Pak? Koral ya, Pak? Putih melati lah. Ya, teman-teman. Jadi kayak gini barangnya. Dan kalau saya bandingkan dengan iPhone saya 6s Plus. Nah, kalau lihat dari fisik ya, besaran iPhone 6s Plus mulai panjangnya, lebarnya, tapi secara layarnya, lebarnya sama dengan iPhone 6s Plus. Panjang layarnya ya jelas panjangan inilah, ini sampai bawah sini. Gitu. Jadi iPhone 12 itu lebih kecil fisiknya, tapi lebih besar layarnya dari iPhone 6s Plus. Terus dapat apa lagi? Kabel seperti biasa, kabel charger. Terus ini ada giniannya, buku petunjuk, buat colokannya SIM card dan stiker. Kenapa sih kok nggak ada adaptornya, chargernya mana? Duh. Dan untuk yang iPhone 12 aja, 12 stok itu kameranya hanya 2 ya. Tapi kameranya yang belakang ini 4K, depan ini juga 4K. Kayak yang 12 Pro Max. Kalau kalian pengen tahu megapikselnya, ini 12 megapiksel. Dan ini yang 128 giga. Dia sudah 5G, Super Retina XDR OLED, scratch resistant ceramic glass. Jadi ini anti gores, teman-teman. Dan IP-nya 68. Disebutkan bahwa dia bisa direndam dari kedalaman 6 meter selama maksimum 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit karena ya ada itulah batas standar IP-nya itu. Juga tadinya saya pengen nyoba, saya cemplungin itu yang iPhone 12 Pro Max-nya, tapi nggak berani. Ini saya nggak tahu, nanti saya tanya sama yang punya boleh apa enggak. Sedangkan untuk baterainya, standby time-nya 17 jam dengan penggunaan multimedia. Kalau musik aja 65 jam. Awet banget ya. Juga di sini disebutin Dolby Vision HDR, stereo sound recording. Saya nggak tahu ya, ini nanti bisa nggak surround kayak 12 Pro Max yang kemarin saya coba itu. Kalau nyetel lagu, nyetel film, suaranya tuh bisa muter di kepala gitu. Yang pasti dia sudah bisa wireless charging sama NFC. Jadi saya bisa bayar ngisi ulang kartu tol, ditempelin di sini. Chargingnya juga bisa wireless. Ini masih baru pertama kali dinyalain ya begini. Tunggu sebentar. Cepet loh startnya. Hello. Set. Pertama kali setting Inggris, regionnya Indonesia. Saya di Indonesia kok. Quick start. Setup manually. Continue. It may take a few minutes. Suruh nunggu sebentar. Sabar. Ini jamnya juga masih belum cocok, teman-teman. Ini sekarang ini jam 9 lebih, hampir 9 lebih seperempat. Ini masih jam 6.13. Karena dia masih nyoba connect. Nah, oke, continue. Face ID nanti aja. Setup later in setting. Password. Restore from iCloud. Move data from Android. Jadi teman-teman yang tadinya pakai Android, tinggal pilih ini. Saya punya Apple ID namanya tes HP. Jadi tetap teman-teman harus punya Apple ID. Kalau belum punya, bikin aja. Karena gratis. Dan jangan lupa password. Sekali Anda lupa password, bahaya. Passwordnya apa ya? Kali beneran aku. Ini login pakai Apple ID, teman-teman. Ini masih belum cocok jamnya. Seharusnya kalau udah berhasil login, dia nyesuaiin jamnya di Indonesia atau di waktu Indonesia bagian barat tempat saya sekarang berada. Nah, kalau udah gini oke. Agree. Welcome to iPhone. Seret. Kita coba di luar ya, kamera dan speaker dan lain-lain. Ya.
teman-teman, sekarang coba sambil jalan. Kan ini goncang nih di jalan tol soalnya. Jadi kita tes ininya. Stabilize OIS-nya iPhone 12. Bukan Pro loh, ini bukan Pro. Gelap ya muka saya, sorry. Jadi iPhone ini tuh nggak perlu lagi pakai stabilizer. Ya gimana? Udah stabil kayak gitu tuh goyang banget loh di sini. Ini jalan tol kecepatan tinggi dan jalannya gini tanpa gimbal. Kalah aku gimbal kalau udah pakai ini. Nah, ini agak gelap. Ya, teman-teman lihat ya gambarnya agak gelap. Sekarang saya coba pakai ini ya. Ganti ke kamera iPhone. Anunya, vlognya. Ya, siap. Pindah 1, 2, 3. Nah, ini semuanya mulai dari matiin dulu. Kameranya pakai iPhone, audionya pakai iPhone juga. Kalau audio saya nggak tahu deh, karena kan DSLR saya kan ada eksternalnya. Eksternalnya kalau DSLR, kalau ini kan nggak pakai eksternal, tapi dia mikrofonnya stereo. Dan kalau kamera depan ingat goyang pasti karena tidak ada stabilizer OIS-nya, optical image stabilizer-nya cuma ada di belakang, kamera belakang. Kamera depan nggak ada. Ya hasilnya seperti ini teman-teman. Tajam. Keren. Kamera depannya sekarang karena dia bisa wide. Ini yang biasa, ini yang wide. Jadi GoPro ya nggak perlu. Apa GoPro nggak perlu kayak gini, ngeri. Ini yang wide-nya, zoomnya seperti apa zoomnya? Set gunung, set apa nama? Oh udah, ini udah mentok nih. Zoomnya 3 kali aja. Wide lagi gitu teman-teman, keren dipakein lagi, dipakai DSLR lagi. Udah mau nyampe, sambung di studio ya. Jadi biarpun saya dipinjemin ya, tapi harus tanggung jawab. Jadi hati-hati sama barang pinjaman, apalagi barang mahal. Ini saya kasih casing silikon, murah belinya. Berapa ini ya, pokoknya murah kok ini. Tadi pas di jalan pulang saya beli ini. Kita coba shot malam hari yuk. Gelap. Bandingin aja DSLR saya nih. Ya, gelap ya. Sekarang coba ini. Kamera. Videonya lihat tuh. Bandingin sama ini. Bandingin sama ini. Ada masnya. Itu apa lah ini? Coba ya. Perbedaannya apa coba? 1, 2, 3. Ini kamera depan teman-teman, kamera depan malam hari. Membelakangi cahaya. Malam hari membelakangi cahaya. Ini menghadap cahaya.
lebih menghadap cahaya lagi. Dan ini lagi hujan. Saya berani pakai ini lampu hujan-hujan karena memang dia anti air kan katanya. Ini saya di dalam ruangan. Nah, di dalam gini bandingin sama waktu pakai Pak sudah tua. Bandingin sama waktu pakai DSLR. Ya, cerahan ini ya, jauh banget ya. Gila nih kameranya iPhone 12. Bukan Pro Max, bukan Pro Max, 12, iPhone 12. iPhone 12 yang paling murahnya. Jadi gini teman-teman, ada plus minusnya ya yang pasti. Yang pertama saya temuin di iPhone. Ini iPhone yang berlaku untuk iPhone 7 ke atas. Itu tidak ada ini jack audio. Sementara iPhone 6 saya ada jack audionya. Audio input buat masukin mikrofon. Iya, jadi kalau pakai iPhone yang 6 saya, mikrofon jack TRRS tinggal masuk aja ke sini. Track gitu ya. Pakai mikrofon eksternal. Kalau ini Anda tahu sendiri tadi suaranya tidak sebagus kalau mikrofon kamera karena kamera pakai mikrofon eksternal. Ini pun seharusnya bisa eksternal, cuman tidak bisa langsung pakai jack ini. Anda harus menggunakan konverter dari Lightning ke audio. Dan hati-hati, banyak yang jual kabel konverter Lightning ke audio itu belum tentu support dengan TRRS ini. Kebanyakan cuman TRS. Jadi ya cuman bisa buat dengerin aja, nggak bisa untuk mikrofon, hanya untuk headphone aja. Speaker mikrofon nggak bisa. Yang bisa Lightning to TRRS itu harganya pastinya saya lihat-lihat semuanya tuh di atas 250.000, 300, 250, 400, mahal-mahal. Kekurangan pertama itu dari iPhone ini. Kemudian pada saat kita ngetik, layar pada iPhone 6 sampai dengan iPhone X itu masih 3D touch. Tahu 3D touch ya? Masih 3D touch. Jadi nantinya kalau saya ngetik ini, tekan di sini dengan 3D touch, maka dia jadi kursor, gerakan kursor itu loh, ya. Sampai dengan iPhone X aja. Di atas iPhone X sudah nggak bisa. Yang ada hanya haptic touch. Haptic itu sensor yang mengikuti gerakan gitulah ya. Nah, nggak ada sini 3D touch untuk iPhone 12, 11 dan 12 nggak ada. Jadi pencet gini nggak bisa, nggak ada kursor. Kalau mau pindah kursor di sini, space ditahan, baru kursornya itu naik tuh, gerak-gerak tuh, gitu. Dan mau ke bawahnya, misalkan kursor dari sini saya mau pindahkan ke bawah dari space ini, nggak bisa ke bawah, mentoknya di situ ya, udah nggak bisa. Jadi ya kendalanya di situ karena saya sudah lama pakai 6S Plus saya ini pakai 3D touch untuk ngetik ngeditnya tinggal di touch, ditekan gitu. Ini nggak ada 3D touch. Mulai dari iPhone 11 X masih ada 3D touch. Tapi nggak cuma negatif, positifnya juga lebih banyak lagi. Yang jelas, iPhone ini sudah Face ID, yaitu iPhone mulai dari X ya, X ke atas itu udah pakai Face ID, jadi tanpa sidik jari. Kalau ini masih pakai sidik jari, masih harus gini. Keunggulan lainnya sudah support wireless charging. Kalau ini belum. Wireless charging itu sudah support di iPhone 8 Plus apa 7 Plus itu belum, saya lupa. 8 Plus ke atas itu dia bisa wireless charging, terutama iPhone 12. Bedanya sama iPhone 11. iPhone 12 dia punya magnet di sini. Jadi wireless chargingnya magnetic tak di sini. Makanya ada lingkarannya ini. Charging. Itu enaknya wireless charging. Dan ininya jadi lebih awet tentunya. Jadi kemana-mana cukup bawa wireless charging, tempel, tek, udah wireless charging aja, nggak usah repot-repot. Tancap colok nanti ini lama-lama nanti ada, kan biasanya ada penyakit IC powernya jebol atau ininya konektornya rusak, ini jadi nggak bisa ngecas HP-nya, nggak bisa dipakai sama sekali. Ini mengurangi resiko seperti itu ya, jadinya dia anti air banget gitu. Saya percaya nih anti air, coba nggak ya. Dan NFC sudah bisa ya, mulai iPhone 8 ke atas apa iPhone 7 Plus ke atas. Coba NFC-nya udah bisa. Jadi misal saya mau cek kartu flash saya, mau saya cek gitu, tampilin aja di atas sini. Nah, tuh keluar saldonya. Simple banget kan? Kecepit kartunya di lensa. Gitu teman-teman.
Perlu nggak dicoba dimasukin ke air? Coba ya, coba. Takut rusak deh. Ini saya lepas casingnya karena benar-benar murni tidak terlindung oleh casing. Loh, nyemplung. Sekarang tes kameranya ya. Kita tes kameranya. Foto. Nggak bisa ngezoom, cuman bisa foto. Sekarang kamera selfie-nya. Lagi. Sekarang coba videonya ya. Rekam video. Record. Masukin. Ya. Dadah iPhone, dadah. Nggak tahu nih suaranya masuk nggak? Tes 1 2 3, halo. Nggak tahu sih. Oke, lolos uji air. Keren lo bisa. Jadi nggak usah khawatir kalau kecemplung, nggak ada masalah. Nah, ini artinya teman-teman bisa gantiin kamera action, GoPro segala macam, asik loh. Keren banget. Oke, kemudian masalah stabilisasi. HP-nya ketinggalan. Mantap. Anti airnya. Jadi memang benar-benar ini kedalaman 6 meter bisa. Tapi tidak boleh lebih dari 30 menit direndam terus. Saya nggak tahu, mungkin kalau kelamaan kena tekanan ya masuk gitu airnya atau ngembun di dalam segala macam atau. Terakhir adalah masalah stabilisasi, teman-teman. Saya sudah banyak review gimbal HP. Ya, ini sudah nggak perlu gimbal lagi. Jadi teman-teman yang beli iPhone 11 mungkin juga sama ya, 11, 12. Kalian udah nggak perlu beli-beli gimbal-gimbal HP macam-macam. Lihat kan tadi di jalan tol stabil banget karena dia sudah ada OIS-nya. Oh ya, terakhir untuk kamera. Mungkin teman-teman penasaran. Kameranya 2, ya kan? Terus ini apa? Nah, ngujinya gampang. Ini yang atas saya tutup nih. Yang atas saya tutup. Ya. Tidak ada perubahan kan? Yang bawah saya tutup, baru ada perubahan. Artinya yang atas adalah, kalian bisa lihat di sini milimeternya. Nih, tertulis 26 mm. 26 mm itu adalah kamera yang bawah. Kalau saya wide gini, ini adalah kamera yang atas. Nih, yang atas saya tutup nih. Nah, yang atas saya tutup. Wide-nya. Jadi wide yang atas, normal yang bawah. Artinya, nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, maka kalian akan tahu perlu 2 kamera atau 3 kamera sih. Perlu iPhone 12 atau 11 biasa atau yang Pro. Kalau Pro dengan Pro Max tentu hanya besarnya HP-nya aja. Kameranya 3 perlu nggak? Ini ya. Cet. Nah, di sini kalau saya zoom sampai mentok, ini adalah zoom kamera yang bawah. Zoomnya kamera yang bawah. Kalau saya kesinikan terus, ini masih kamera bawah. Sampai dengan yang ini. Kalau saya kecilin lagi, ini baru pakai kamera atas 13 mm. Lensa 13 mm dan lensa 26 mm. 13 mm, 26 mm. Dengan kondisi kalau yang satunya lagi itu kok nggak salah 50 mm atau apa ya, untuk foto makro, foto mikro, makro, apa foto-foto semut itu loh. Saya kan nggak perlu foto semut. Jadi saya rasa dengan 2 kamera wide dan normal ini udah sangat cukup. Ya mungkin kalau yang ada makronya 50 mm, efek tambahannya adalah bisa zoomnya lebih jauh lagi. Ngapain juga saya nggak butuh zoom terlalu jauh sih. Ini udah cukup banget loh zoomnya. Iya loh, coba ya teman-teman lihat zoomnya. Loh, masa masih kurang kayak gini zoomnya? Cukup banget kan? Cukup banget. Wow, cukup banget. Udah cukup banget, sangat cukup. Jadi gitu. Saya
pribadi lebih cocok iPhone 12, bukan yang Pro, bukan yang Pro Max, karena bentuknya ramping, lebih kecil dari iPhone 6s segala macam. Cuman saya kalau nge-review mikrofon Jinko gimana, saya harus beli konverter. Itu masalahnya kalau seandainya saya pakai iPhone yang begini. Pakai iPhone 6s aja, 6s Plus bisa nge-review barang-barangnya sponsor.